Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gusini, mahasiswa UT Bandung, Pokjar, Ciamis, dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA tentang ekosistem darat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Pada video ini, saya akan menjelaskan komponen abiotik yang terdapat pada ekosistem darat alami berdasarkan hasil pengamatan langsung. Komponen abiotik pertama adalah suhu udara. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu udara di ekosistem darat alami sekitar 26 derajat Celcius, sehingga terasa sejuk. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pepohonan yang memberikan keteduhan dan mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Suhu yang sejuk ini sangat mendukung kehidupan berbagai organisme di lingkungan tersebut. Komponen berikutnya adalah pencahayaan. Di lokasi pengamatan, cahaya matahari tidak langsung mengenai tanah karena terhalang oleh daun dan cabang pohon. Akibatnya, intensitas cahaya menjadi cukup dan tidak terlalu terik. Kondisi ini sangat baik untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung proses fotosintesis tumbuhan. Komponen selanjutnya adalah kelembapan. Tanah pada ekosistem darat alami terlihat lembab, yang menunjukkan bahwa tingkat kelembaban cukup tinggi. Kondisi ini terjadi karena minimnya sinar matahari langsung dan adanya naungan tumbuhan. Lingkungan yang lembab sangat mendukung kehidupan organisme seperti cacing tanah dan mikroorganisme. Komponen abiotik berikutnya adalah jenis tanah. Tanah yang ditemukan merupakan tanah humus yang berwarna gelap, gempur, dan kaya akan bahan organik. Tanah ini sangat subur dan mampu mendukung pertumbuhan berbagai jenis pertumbuhan. Komponen terakhir adalah angin. Angin di ekosistem ini terasa sejuk dan tidak terlalu kencang. Hal ini karena adanya pepohonan yang berfungsi sebagai penghalang angin. Angin yang sejuk membantu menjaga kestabilan suhu lingkungan dan mendukung proses alami seperti penyebaran biji tumbuhan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa komponen abiotik pada ekosistem darat alami memiliki kondisi yang relatif stabil dan mendukung kehidupan makhluk hidup. Faktor seperti suhu yang sejuk, kelembaban tinggi, tanah yang subur, serta pencahayaan yang cukup berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Komponen biotik ekosistem darat alami. Komponen biotik pada ekosistem darat alami terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan pengurai. Tumbuhan berperan sebagai produsen yang menghasilkan makanan, hewan sebagai konsumen yang memakan organisme lain, dan pengurai seperti cacing serta bakteri berfungsi menguraikan sisa makhluk hidup. Keberagaman komponen biotik ini menunjukkan bahwa ekosistem alami memiliki keseimbangan yang baik dan berbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Rumput liar. Objek pertama yang diamati adalah rumput liar dengan nama latin Imperata cylindrica. Rumput liar ini banyak ditemukan tumbuh secara alami di lingkungan sekitar tanpa perawatan khusus. Tanaman ini mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah dan tetap tumbuh dengan baik. Sebagai produsen, rumput liar berperan dalam menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, rumput juga menjadi sumber makanan bagi hewan kecil serta membantu menjaga kestabilan tanah agar tidak mudah erosi. Pohon pisang. Objek berikutnya adalah pohon pisang dengan nama latin Musa paradisiaca. Pohon pisang merupakan salah satu tumbuhan yang mudah ditemukan di lingkungan darat alami. Tanaman ini tumbuh subur di tanah yang lembab dan cukup mendapatkan sinar matahari. Sebagai produsen, pohon pisang berperan dalam menghasilkan makanan melalui fotosintesis serta menyediakan oksigen bagi lingkungan. Selain itu, bagian dari pohon pisang juga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain, baik sebagai tempat hidup maupun sumber makanan. Semut. Objek yang diamati pertama adalah semut.
Semut merupakan hewan kecil yang banyak ditemukan di tanah maupun pada batang tumbuhan. Semut hidup berkelompok dan aktif mencari makanan di sekitarnya. Sebagai konsumen, semut berperan dalam memakan sisa makanan atau organisme kecil lainnya. Selain itu, semut juga membantu dalam proses penguraian dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kupu-kupu. Kupu-kupu sering terlihat hingga pada bunga untuk menghisap nektar. Hewan ini memiliki peran penting dalam membantu proses penyerbukan tumbuhan. Sebagai konsumen, kupu-kupu memanfaatkan nektar sebagai sumber makanan sekaligus membantu keberlangsungan reproduksi tumbuhan, sehingga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Cacing tanah. Objek yang diamati berikutnya adalah cacing tanah dengan nama latin Lumbricus terrestris. Cacing tanah biasanya ditemukan di dalam tanah yang lembab dan kaya akan bahan organik. Hewan ini jarang terlihat di permukaan karena lebih sering hidup di dalam tanah. Cacing tanah termasuk dalam kelompok dekomposer atau pengurai. Perannya sangat penting, yaitu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat yang lebih sederhana. Selain itu, aktivitas cacing dalam tanah juga membantu menggemburkan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah, sehingga sangat mendukung pertumbuhan tumbuhan dan keseimbangan ekosistem. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa komponen biotik pada ekosistem darat alami sangat beragam dan terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa ekosistem alami memiliki tingkat keseimbangan yang tinggi karena adanya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup. Pada video ini, saya akan menjelaskan komponen abiotik pada ekosistem darat buatan berdasarkan hasil pengamatan langsung. Komponen abiotik pada ekosistem darat buatan meliputi suhu, pencahayaan, kelembaban, tanah, dan angin. Suhu udara sekitar 30 derajat Celcius sehingga terasa lebih panas. Pencahayaan tinggi karena area terbuka tanpa banyak pepohonan. Kelembaban cenderung rendah ditandai dengan kondisi tanah yang kering. Jenis tanah merupakan tanah campuran atau tanah yang telah diolah oleh manusia. Selain itu, angin cukup terasa karena tidak banyak penghalang di lingkungan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem buatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan memiliki lingkungan yang lebih terbuka dibandingkan ekosistem alami. Kalau diperhatikan, ekosistem buatan itu ternyata tidak seramai ekosistem alami. Di sini ada tumbuhan seperti rumput tanam Acophonus compessus dan tanaman hias Syzygium oleina yang ditanam dengan rapih oleh manusia. Kemudian ada hewan seperti semut Formica sp dan kupu-kupu Papilo sp, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak karena lingkungan sudah diatur. Yang paling berperan justru manusia, yaitu Homo sapiens, karena manusia yang menanam, merawat, dan menjaga lingkungan ini. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ekosistem buatan sangat bergantung pada manusia dan memiliki keanekaragaman yang lebih terbatas. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, ekosistem darat alami memiliki kondisi abiotik yang lebih stabil sehingga keanekaragaman makhluk hidupnya lebih tinggi. Sebaliknya, ekosistem buatan dipengaruhi oleh aktivitas manusia, sehingga kondisi lingkungannya kurang stabil dan keanekaragaman biotiknya lebih rendah. Dengan demikian, ekosistem alami lebih kompleks dan seimbang. Sedangkan ekosistem buatan lebih sederhana serta bergantung pada campur tangan manusia.